Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari dengarkan firman Tuhan hari ini, menuntun kita melakukan semua hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu dari Kisah Para Rasul 22 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia lahir dari suku Benjamin, dari orang Yahudi. Dia adalah lulusan perguruan tinggi teologi orang-orang Yahudi. Dan dalam hal ini, dia diajar oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel, yang adalah guru dari pemuka-pemuka orang-orang Farisi tersebut. Kemudian dia sangat giat memelihara hukum Taurat, sangat taat, sangat saleh. Kemudian dia sangat aktif, bahkan agresif membela Taurat itu. Maka kemudian dia memenjarakan, mengejar banyak orang pengikut-pengikut Kristus, bahkan juga menyiksa dan membunuh mereka. Yang kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dan di sana dia diberikan Tuhan satu penglihatan, diberikan dia buta 3 hari. Kemudian dicelikkan matanya setelah 3 hari. Dan di sana kemudian diubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Setelah itu dia pergi ke Yerusalem, bersaksi kepada orang-orang Farisi, dan menyerukan pertobatan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi tersebut. Itulah yang menjadi konteks firman kita hari ini. Dan akhirnya ketika dia diusir, ditolak dari Yerusalem, dia pergi kepada orang-orang non-Yahudi, mengabarkan kabar keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Maka karena itulah karya dan surat-surat kirimannya begitu besar. Di dalam perjanjian baru kita melihat Rasul Paulus betul-betul mewartakan kabar itu dengan luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, teladan Paulus ini hendaknya juga kita ambil, dan kita harus bersaksi yang pertama sekali bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan. Itu yang harus kita lakukan terus-menerus, walau mungkin kita ditolak oleh kaum kita, mungkin ditolak oleh dunia, tapi kesaksian itu harus kita nyatakan. Dan kemudian sampai saat ini kita harus menyatakan bahwa baptis itu adalah tanda keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka bila seseorang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai tanda baptisan atau tanda keselamatannya, dia harus dibaptis. Dan setelah dibaptis, tentu orang yang dibaptis itu harus menyebut nama Tuhan Allah sebagai juru selamatnya. Dia harus menyaksikan iman percayanya. Saudara-saudaraku, tetaplah setia bersaksi sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami alat dan saksi Kristus di dunia ini dengan setia, seperti hamba-Mu Paulus di dalam kehidupannya. Maka berangkatkan kami melakukan tugas itu dibekali Roh Kudus dan disertai oleh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.